Kemarin saya ada nampak berita ini di medsos, coba kita nonton dulu. Dugaan intimidasi hingga upaya kriminalisasi membayangi perselisihan nasabah dan prudensial. Kim Chua mengaku diancam untuk batalkan klaim dan dituding membuat laporan palsu. Bantah tudingan dengan bukti, kini kasusnya bergulir di Propam Polda Aceh guna mencari keadilan. Ini ya, saya udah 2 kali disuruh menggagalkan klaim supaya tidak mengklaim. Terakhir dikirim uang 200 juta, besoknya disomasi, disuruh mengisi formulir supaya tidak menjadi klaim, tidak melakukan klaim. Kalau saya melakukan klaim, saya dipidanakan, katanya. Memang terjadi, saya dipidanakan dengan dikatakan mereka saya melakukan pemalsuan surat polisi. Artinya udah ada ancaman intimidasi. Udah sidik, naik sidik. Ini surat naik sidiknya. Ini sudah naik sidik. Surat naik sidik tanggal 27. Kan ya perusahaan-perusahaan asuransi saat ini ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang sekarang kan mereka bersaing menjual harga murah ya. Itulah alasan saya kenapa masih tetap berada di Manulife, karena Manulife tetap konsisten dengan harga yang wajar untuk sebuah asuransi. Jadi kadang Anda bisa berpikir sejenak nggak, kenapa mereka mampu menjual harga murah padahal di perusahaan tersebut tidak memiliki pengelolaan keuangan sendiri ya. Maksudnya kalau di mana kan ada reksadananya sendiri. Nah, tapi kalau di kasus-kasus klaim dipersulit seperti ini, aku mulai teringat bahwasanya ini mungkin mereka sudah dalam kondisi yang cukup gimana ya, keuangan yang nggak stabil ya. Makanya kenapa sering terjadi klaim ya UP yang hanya bayar 50%. Ya, kalau yang seperti ini ekstrim ya. Ini malahan diancam kasusnya untuk membatalkan klaim hanya membayar 200 juta. Nah, sebenarnya kasus yang membatalkan klaim ini juga pernah terjadi. Ya di perusahaan yang sama juga, dia katanya si almarhum bapaknya itu penghasilannya tidak sesuai dengan premi yang dia bayar. Itu kan nggak masuk akal sekali ya. Nah, makanya aku juga ada berita bahwasanya saat ini asuransi kesehatan mengalami kerugian ya. Kalau kita lihat dari berita ini bahwasanya dia memiliki loss ratio itu sampai mencapai 183,1% ya. Berarti ibarat itu dari Rp100 premi yang dibayarkan nasabah itu, klaim yang harus ditanggung perusahaan itu 183. Nah, ini kalian bandingkan aja ya, maksudnya berapa banyak harus perusahaan ini menanggung biaya. Bayangkan kalau misalnya kita ibaratkan lah ya, kalau preminya itu dari nasabahnya itu setor misalnya 1 triliun misalnya, berarti perusahaan harus menanggung berapa. Sampai sini Anda bisa memahami ya kenapa banyak perusahaan asuransi yang malahan memiliki ibarat niat jahat lah ya. Sekarang yang jahat itu bukan hanya di agen asuransinya yang tukang bohong aja. Malahan di perusahaannya sendiri saat nasabah mau klaim dia juga sudah memiliki niat jahat ya. Kadang saya bukan fanatik sama Manulife ya, tapi karena Manulife sampai hari ini tidak memiliki kasus-kasus yang seperti ini ya, klaimnya dibayar 50% aja lah, dinego lah, atau dia menolak klaim, mengancam untuk tidak boleh klaim lah atau apa, dia gak pernah seperti ini. Manulife kalau Anda benar, Anda memang saat masuk Anda sehat, tidak memiliki riwayat penyakit yang berat, Anda pasti dibayar. Nah, jadi saat ini kalau Anda memang terbuka sedikit lah ya mata Anda, kalau Anda melihat bahwasanya bukan, maksudnya selama ini ada beberapa yang mengatakan saya kan mafia asuransi, menjelek-jelekan perusahaan asuransi lain kan. Enggak, aku nggak pernah mau menjelekkan perusahaan asuransi lain. Saya hanya memberikan info yang kenyataan seperti itu saat ini ya. Nanti kalau kita tanya ke agen asuransi yang perusahaan-perusahaan yang tersebut, dia pasti bilang, oh case-nya cuma 1 orang itu aja. Hehe, ya ingat baik-baik. Kalau orang yang pernah selingkuh, dia mungkin nggak selingkuh sama 1 orang aja. Ya logikanya aja. Sekarang Anda bayangkan, Anda masuk asuransi itu sebenarnya kan Anda ibarat meminjam uang kepada perusahaan tersebut kan. Pihak asuransinya meminjam uang kepada Anda. Ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi sampai waktunya tiba kan Anda akan menagih utang sama pihak asuransinya. Nah, Anda mau nggak
masuk ke perusahaan asuransi yang saat Anda mau nagih hutangnya, Anda sebagai orang yang masuk berita itu. Nah, jadi jangan mengira bahwasanya satu orang klaim, mereka buat spanduk besar, langsung Anda percaya begitu saja. Ini perusahaan pasti bayar ini. Ya, kalau Anda dibayar ya bagus. Ya, masalahnya kalau Anda ya menjadi korban yang masuk berita itu gimana? Nah, pikir baik-baik. Ingat baik-baik bahwasanya kalau orang yang pernah selingkuh, dia tidak pernah satu kali aja. Pasti ada yang kedua, ada yang ketiga. Oke? 大师，我同时喜欢2个都很好的人的，但是我不知道，选第2个。可还没说是谁。如果你真喜欢第1个，就不会有第2个，那我会幸福吗？你会有第3个。